Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin Risalah Rasul Nurul Yakin ya. Sini halaman 6 pasal ketiga tentang wiladatuhu wa rada'atuhu. Kelahirannya Rasulullah dan penyusuannya Rasulullah SAW. Di pasal ini bahas 2 poin tadi, lahirnya Rasulullah sama penyusuannya Rasulullah SAW. Siapa perempuan-perempuan yang beruntung bisa menjadi ibu susunya Rasulullah, menyusui bayi mulianya Rasulullah SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnin. Dilahirkan Rasulullah SAW ini di Mekah. Yaumal Isnin, pada hari Senin. Menjadi hari Senin ini jadi hari istimewa. Kenapa? Hari lahir Nabi. Nabi ini nggak dimuliakan dengan waktu, tapi Rasul muliakan waktu. Kalau ada orang misalnya lahir hari Jumat, berarti termuliakan waktu. Masya Allah, hari Jumat hebat. Enggak, Rasulullah mah enggak. Rasul justru Senin tuh nggak ada nilai apa sebelum di situ Rasulullah lahir. Itu istimewanya Nabi ya. Nabi dilahirkan Rabiul Awal. Rabiul Awal bukan bulan apa-apa sebelum lahir Nabi. Nggak ada sejarah apa-apa, nggak ada yang istimewa dengan Rabiul Awal. Tapi ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, jadi istimewa Rabiul Awal. Asalnya kan kalau ada bulan-bulan mulia itu bulan Ramadan, jelas sudah sejarahnya luar biasa banyak. Kisah-kisah para nabi di situ. Tapi Rabiul Awal, Nabi yang bedah. Nabi yang jadikan Rabiul Awal bersejarah. Senin juga jadi bersejarah karena Nabi. Makanya kalau ditanya hari paling mulia hari apa? Ya hari Jumat emang. Kalau secara mingguan. Tapi kalau hari paling dicintai hari Senin. Dan hari yang paling mulia secara mutlak hari di mana dilahirkannya Rasulullah SAW. Udah nggak ada. Itu hari paling mulia. Hatta hari apapun nggak ada. Hari Arafah sekalipun nggak bisa membandingi hari di mana dilahirkannya Rasulullah. Hari pasnya gitu maksudnya. Tapi hari mingguan, hari Senin, hari istimewa, hari yang dicintai Rasulullah. Makanya puasa, ditanya ketika Rasulullah, kenapa kok puasa hari Senin puasa, kata sahabatnya, karena di hari itu aku dilahirkan. Jadi Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Dulu ada santri minta sama Habib Munzir, guru kita Habib Munzir, kalau puasa hari Senin niatnya apa Habib? Puasa hari Senin niatnya apa? Di antaranya niatnya untuk mewujudkan, mengekspresikan cinta sama Nabi SAW, memperingati hari Senin dengan puasa. Jadi miladnya tiap minggu sama Nabi ya, maulidan Nabi, Insya Allah. Jadi kita punya semangat di hari Senin mestinya ya harus dibawa tuh, memang nggak gampang ya. Tapi bagi pecinta mestinya harus jangan tuh kadang-kadang ini ada beberapa mungkin wallahu alam ada yang bilang katanya Senin itu dibuat hari kerja pertama. Hari menjemukan. Kerja lagi nih, ya sekolah lagi nih, ya tuh, hati-hati itu, jangan sampai terbawa sama pemikiran yang model gitu tuh. Kita muslim, kita hari Senin hari bahagia bagi kita. Kenapa? Hari Nabi lahir. Masa sumpek, masa suntuk, masa lawan itu, walaupun lagi sumpek lawan. Ini hari Senin hari seneng, kita hari fresh. Mestinya bukan Senin hari pertama kerja. Hari pertama kerja makanya hari Sabtu. Cuman ya ala kuliah mau gimana lagi ya. Hari Jumat hari libur mestinya kan kalau kita kan. Cuman ya sudah, ini kesepakatan ya. Artinya cuman kita tetap nggak boleh terbawa pemikiran mereka tuh hari Senin hari menjemukan, hari Senin hari semangat, hari berekspresi, hari berprestasi, hari senang ya. Semangat pokoknya gitu ya. Hari Senin Rasulullah lahir hari Senin. Diangkatnya di Nabi hari Senin, wafat hari Senin. Jadi kalau bilang dalil maulid diantaranya itu ya, Rasulullah merayakannya. Masalah metode gimana caranya Rasulullah. Berarti kalau ada beberapa orang yang nggak terima maulid itu gimana ya? Kalau harus begitu, harus ngumpul-ngumpul, harus sedekah, harus apa ya? Lah itu mah masalah metode itu bisa berkembang. Belajar Quran dulu sama sekarang beda nggak? Qaidah Baghdadiyah baru atau sekarang? Baru atau perkara baru atau perkara lama? Qaidah Baghdadiyah itu turutan. Tapi kan bukan zaman Nabi.
bisa dibilang berarti baru juga, bid'ah juga kalau secara bahasa ya, bid'ah juga. Terus Iqra lebih baru lagi ya enggak? Metode berkembangsan Quran warna-warni, ada yang hijau, ada yang biar apal, ini ikhfa, ini ikrab, segala macam. Boleh nggak? Boleh-boleh aja berkembang. Metode belajar yang untuk pemantapan lebih bagus, lebih rapi, nggak apa-apa. Hal yang kira-kira sifatnya apa? Untuk pengembangan apa? Makanya Rasulullah SAW nyebutin dalam satu hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat satu metode baru, perkembangan, buat itu berkembang jadi bagus, jadi lebih mantap lagi. Cara macam-macam, sana ada media, ada apa segala macam, itu cara. Nah, apa segala macam ya. Media biar orang bisa cepat paham, cepat ngerti, mendekatkan sama syariat, memahami syariat. Itu hal yang baik juga. Bagaimana kita menggunakannya di jalan yang baik tadi ya. Nah, jadi kalau bilang, oh kita puasa ya puasa. Terus cara yang lain itu ngumpulin amalan-amalan yang baik, gak ada masalahnya. Jadi beda itu sebenarnya kalau mau gampang mah beda mah melawan kaidah yang ada. Itu aja. Sesuatu yang baru dan melawan kaidah yang ada. Nah, maulid apa yang kaidah yang dilawan? Kaidah fikih itu, kaidah-kaidah hukum. Baca zikir, baca sholawat, baca Quran, kumpul bersilaturahmi, bersedekah, ada ngajinya. Loh, itu semuanya baik. Itu kepintaran ulama bagaimana dalam satu kesempatan amalan tumplek situ ada semua. Coba kalau kita ngaji ya, berbagai macam amalan tadi sirah Nabi dibaca di situ ya. Walaupun belum mengerti, yang memang lebih utama kita memahaminya. Jadi bisa lebih menggali lagi pengenalan kita sama Nabi, lebih ma'rifat lagi sama Nabi gitu ya. Nah, itu ya jadi di antara dalil Maulid itu ya Nabi juga puasa hari Senin ya. Memperingati hari Senin dengan puasa. Nah, tanggal berapa? Asani asyara min Rabiul Awal, itu tanggal 12 daripada Rabiul Awal. Ada pendapat lain nyebutinnya. Ini pendapat masyhurnya 12. Biar gampang dulu aja, jangan dulu ambil pendapat-pendapat lain. Yang umumnya tanggal 12 Rabiul Awal. Amal fil pada tahun pada tahun di mana Raja Abraha itu menyerang Ka'bah. Allah memuliakan tahun itu, nggak boleh ada keributan di Mekah, makanya dikacau balaukan tuh, digagalkan usahanya Abraha tadi. Di antara hikmahnya itu, jadi Raja Abraha ini raja kaya dari negeri Yaman, tahu bahwa di Ka'bah ini jadi tempat pusat perkumpulan orang dari berbagai penjuru. Tiap tahun orang datang ke Ka'bah jualan, dimuliakan Ka'bah ini pada tawaf. Itu warisan dari Nabi Ibrahim, walaupun udah banyak yang berubah. Itu mereka kalau tawaf tuh telanjang bulat diantaranya, itu kan berubah tuh, tapi bagian-bagian ajarannya masih ada, diantaranya memuliakan Ka'bah. Udah ada patung-patung itu udah nggak benar. Ada ajaran yang rusak, tapi ada nilai-nilainya yang masih tersisa gitu. Diantaranya memuliakan Ka'bah tadi. Jadi itu jadi rutinitas, orang dari berbagai tempat datang ke sana, orang Arab terutama. Jadi warisan yang diajarkan sama Nabi Ibrahim. Nah, Raja Abraha ini ngiri ya. Akhirnya dia buat Ka'bah tandingan. Ka'bah tandingannya dibuat dari emas. Sudah beres, sudah jadi dari emas. Bilang maksudnya dia biar jadi aset tempat datang wisata ke sana semua, jadi dagang, jadi apa, biar ekonominya maju. Dia pikir kayak Bali kali ya, Ka'bah tuh ya. Dia pikir kayak apa, kayak Cibodas kali ya, atau gimana. Jadi tempat wisata dikiranya. Akhirnya dia buat, lebih mewah lagi. Ka'bah mana bangunan tua. Temboknya juga sebagian sudah mulai rapuh gitu ya, udah bangunan tua, bangunan biasa ya. Allah jadikan Ka'bah itu bukan tempat cuman untuk mempersatu muslim aja intinya, alat untuk mempersatukan muslim. Tujuannya ya muslim. Makanya dalam hadis nyebutin mulia mana muslim, kasru qalbul mu'min itu a'zam min hadmil Ka'bah. Menghancurkan hati muslim itu lebih besar dosanya dibandingkan meruntuhkan Ka'bah. Kenapa? Allah jadikan Ka'bah ini biar muslim bersatu. Macam-macam. Ini dengan ininya, dengan bangsanya, dengan bahasanya, dengan partainya. Ini ada tempat di mana muslim bersatu dengan Ka'bah tuh. Pemersatunya maksudnya di situ. Jadi sebenarnya apa? Alat. Tujuannya apa? Muslim. Untuk muslim. Jadi makanya luar biasa tuh ya. Gitu. Nah,
Ka'bah. Akhirnya udah beres tuh, Abraha bangun bangunan di sana di Yaman saat itu, bangunan yang mewah, istimewa, dari emas ya. Bangunan dari emas kayak berapa modalnya ya. Ini mah niat banget nih jadi tempat wisata nih. Akhirnya sudah beres, dia ngumumin ke seluruh penjuru Arab, kirim surat, udah sekarang pindah aja rutinitas perdagangan tahunannya, bazar tahunannya pindah aja ke Yaman aja katanya. Ternyata malah dicengin. Udah upayanya habis-habisan, mungkin insinyurnya didatangin segala macam, udah megah banget. Ada satu orang ngumpulin kotoran onta ditaruh di depan gerbang Ka'bah buatan dia. Tahu lihat pagi itu ngambek dia, ngamuk dia. Abraha pagi-pagi lihat, ini ada dilecehkan hasil karya dia. Besokannya dia nyerang Ka'bah. Nyerang Ka'bah dengan tentara yang super power saat itu. Kalau alat-alat paling, kalau sekarang mah di barat alat perang paling mengerikan itu kan kayak F-16 dan sebagainya gitu. Kalau dulu mah ya gajah, belum masih tradisional. Ya susah dirobohkan nih, gimana kalau gajah ya. Kuda kan udah susah, apalagi gajah ya. Jadi paling mengerikan waktu itu kalau alat kendaraan perang tuh gajah, dibawa gajah banyak di situ ya. Nah, jadi datang ke Ka'bah. Itu Abdul Muthalib adalah sesepuh di Mekah ya. Abdul Muthalib saat itu lagi di mana gitu ya, lagi nggak hadir. Ontanya ya. Bukan ontanya, onta atau dombanya lagi dirampas sama Abraha, belum nyampe Ka'bah ya. Dengar gitu geger kan di Ka'bah ya, di Mekah ini, bahwa Abraha mau nyerang Ka'bah. Datang ke seorang beritain sama Abdul Muthalib, ceritain bahwa Abraha udah datang, udah dekat lagi ke Ka'bah nih, mau ngancurin Ka'bah katanya. Dia sebenarnya nggak mau perang sama penduduk Mekah, tujuannya cuma mau ngancurin Ka'bah. Kalau nggak ada perlawanan, udah beres. Tujuannya ngancurin Ka'bah, nggak usah ada pakai perang. Tujuannya itu aja. Tapi kalau ngelawan ya kita siap perang, kata Abraha. Gitu ya. Kabar itu sampai sama Abdul Muthalib. Cerita juga bahwa gembalaan dombanya dirampas sama Abraha. Datang Abdul Muthalib nih, kakeknya Rasulullah ya. Itu Rasulullah belum ada. Ngadap, pas lihat Abraha itu lagi di tempat yang tinggi gitu, singgasana gitu, kayak singgasana dadakan gitu ya. Lihat Abdul Muthalib kelihatan nih haibahnya, wibawa yang luar biasa ya. Gimana enggak, ini pernah lewat nih sulbi nutfahnya Rasulullah dari situ ya. Jadi kerasa haibah yang luar biasa, langsung turun aja, ngerasain wibawa yang luar biasa, ngehargain Abdul Muthalib. Apa keinginanmu kesini, katanya. Ditanya, aku ini mau ambil apa yang kau rampas daripada gembalaku. Kaget ya, ini orang yang wibawa gini kok malah mikirin cuma urusan dombanya doang ya. Mikirin ngurusin umatnya, ngurusin masyarakatnya, malah ngurusin dombanya. Jadi luntur tuh penghargaan dia sama Abdul Muthalib, geningan kieu tokoh teh malah ngurusin dombanya. Kenapa kau malam? Aku tadinya turun dari singgasana karena memuliakan kamu. Lihat, luar biasa, pembawaan yang luar biasa. Beliau bilang apa? Luar biasa. Dia bilang apa? Ini domba ini urusan aku, asuhan aku. Kalau Ka'bah itu ada Tuhannya. Zaman demi zaman ada yang berniat buruk sama Ka'bah, udah ada pembelanya. Jadi tauhid berarti beliau nih. Yakin Ka'bah mah bakalan diantep ke Allah. Ada yang macam-macam pasti bakal yang tindaknya Allah, yang ngebelanya Allah. Udah mulai gentar tuh saat itu Abraha. Dikembalikan dombanya, pergi. Udah, yang lain mah nonton aja penduduk Ka'bah. Mau rek dilawan-lawan kumaha. Orang Mekah itu bukan orang yang berpengalaman perang ya. Makanya disebut bukan negeri peradaban kayak Romawi atau Yunani dan sebagainya ya. Nggak pernah perang antara suku aja, hal yang tradisional, bukan perang-perang yang kayak negara gimana gitu ya. Kayak model tawaran begitu antar suku, hal-hal kecil aja. Jadi bukan orang yang ngerti politik kayak Romawi dan sebagainya, enggak ya. Akhirnya udah ya jadilah yang sering kita dengar ya, jadi pada kejadian tersebut ya.
yang diabadikan kejadian tersebut dalam surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil ya. Ya, Allah kirim satu burung ya, bawa di tiap kakinya batu dari neraka, dilemparin ya, ila fi quraisyin ila fi rihlatas syita wa sayf falyabudu rabbah ya falyabudu rabbah bukan ila fi quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim, Allah utus alaihim pada mereka tayron ababil, tayr burung ababil, tarmihim yang lemparin mereka bihijarati min sijil, dengan batu dari sijil dari neraka. Faja'alahum ka'asfim makul, maka Allah jadikan mereka ka'asfim makul, seperti kapas. Habis sebentar aja, gampang tuh ya. Ya tau nggak? Kalau kapas kebakar kan, kayak enteng banget, gampang kayak gitu tuh. Habis semuanya. Allah hinakan Abraha karena berani sama Ka'bah, dibiarin dulu, nggak matinya belakangan. Dia kabur ketakutan histeris, pulang ke Yaman. Pas sampai Yaman tuh, padahal burung udah di atas kepalanya. Pas sampai di depan rakyatnya, dilemparin batu, mati di depan rakyatnya. Wah, hinain tahkitah. Jadi sebagai pelajaran, wawanian di Ka'bah siakoski, ibaratnya gitu ya, peringatannya gitu. Jadi buat peringatannya gitu. Nah itu tahun fil itu banyak cerita tentang fil, di antaranya itu jumlahnya ada berapa, 360 lebih kalau nggak salah ya, banyak tentara besar saat itu ya. Wasummiya amu wiladati amal fil, adapun dinamai hari kelahiran Rasulullah SAW itu amal fil, dengan istilah tahun fil, tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal Habasyah, karena sesungguhnya Raja Habasyah, Raja Ethiopia berarti, bukan Raja Ethiopia, Afrika kalau Habasyah. Arsala ama, mengutus pada tahun wiladatihi, tahun kelahiran beliau, Jaishan, Raja Habasyah, bukan Yaman. Pada tahun kelahiran beliau, Jaishan, satu bala tentara, ila Makkah, menuju Mekah. Ngapain? Ngutus tentara tadi, lihadmil Ka'bah, untuk ngerobohin Ka'bah. Wa kana fihi, di mana ada fihi di dalam bala tentara itu filun, tadi gajah-gajah azim yang besar, gajahnya gede-gede. Fa ahlaqallahu al-jaisha, maka Allah binasakan bala tentara tersebut, ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan tahun di mana dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh rame-rame, ulah berisik. Waktunya hening, waktu lahirnya Nabi akhir zaman. Jembling, karena memuliakan Nabi itu ya. Disebutin di situ kata di dalam sejarah, memuliakan tahun di mana dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya memang Allah belain Ka'bah, tapi di situ juga tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi. Jangan ada ribut-ribut di Ka'bah. Karena di situ tempat tinggalnya Nabi, yang hening, yang tenang. Ada Sayyidul Khalaik di situ ya. Ada pemimpinnya makhluk di sekitar yang bakal Allah utus sebagai Rasul akhir zaman. Wa ardo'athu ba'da ummihi, lalu menyusui Rasulullah ba'da ummihi, setelah ibunya. Yang nyusui Nabi siapa? Setelah ibunya. Yang pertama kali ya jelas ibunya, Sayyidah Aminah binti Wahab, Suwaibatul Aslamiyah. Itu Siti Suwaibah al-Aslamiyah, Sayyidah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Sayyidah Suwaibah al-Aslamiyah ini? Khadimatu, adalah pembantu atau hamba sahaya sebenarnya, ammihi, paman Rasulullah, Abu Lahab. Ini Abi Lahab. Ini Abu Lahab nih memang mendambakan keponakan laki-laki. Ini ternyata ketika Sayyidah Aminah melahirkan, itu kan yang ngebidan ini ada berapa, 3 di antara, ada yang 2 dari kalangan arwah, Siti Maryam di antaranya, itu bidannya Siti Maryam, ibu dan ayahnya Nabi Isa, ibu dan ayah karena nggak ada ayah. Dan terus Siti Asia, istrinya Firaun. Dan kalau dari kalangan hidup, Syifa siapa? Ibunya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Ini kalangan hidupnya itu, yang hidup. Nah,
Ini Suwaibah al-Aslamiyah nungguin. Pas ternyata Rasulullah lahir, tahu yang lahir siapa? Laki-laki. Langsung ngabarin ke Abu Lahab. Abu Lahab dengar bahwa dapat ponakan laki-laki, senang. Gara-gara dapat kambing, kamu bebas. Karena kasih kabar gembira, dapat ponakan laki-laki. Gara-gara itu tuh kata Sa'ad bin Abbas, beliau pernah gembira sekali jadi hari kelahiran Rasulullah. Dan itu bukan karena kenabian, semata-mata karena punya ponakan laki-laki. Nggak tahu itu bakal jadi nabi atau bukan. Abu Lahab kan tahu siapa Abu Lahab. Begitu memusuhi Nabi luar biasa. Sampai turun ayat bahkan Abu Lahab nih. Tentang Al-Lahab itu kan Abu Lahab dan istrinya. Kurang apa? Tapi karena dia pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, Allah nggak lupakan gembiranya sekali tadi tiap hari Senin. Abu Lahab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat Imam sahabat Ibnu Abbas bahwa hari Senin perek. Tiap hari Senin dia perek disiksa. Siksa tetap disiksa, di neraka. Tapi di hari Senin, khusus hari Senin, sebagai balasan untuk pernah gembira sekali, itu juga bukan karena kenabian, bukan karena iman, bukan artinya. Cuma karena senangnya dulu aja. Dia bisa perek disiksa. Dalam riwayat bisa minum di sela-sela jarinya air segar tiap hari Senin. Karena pernah gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau orang mukmin yang beriman memang benar sama Rasulullah, lalu dia bergembira di hari Senin, bergembira dengan lahirnya Rasulullah, terus gembira, wah lebih lagi jelas. Itu yang kafir udah jelas, udah celaka jelas, musuh Nabi jelas. Dapetin keistimewaan tadi, apalagi makanya itu para ulama berlomba-lomba tadi mencari keberuntungan tersebut. Ngajarin kita juga biar kita ikut beruntung juga. Dengan bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Jadi bergembira dengan syiarnya Allah. Syiar Allah terbesar ya Rasulullah. Orang kan disebut, ayo kita besarkan syiar terbesar ya Rasulullah. Sumber syiar malah Kadang-kadang mikirin syiar, lupa syiar yang terpenting itu Rasulullah. Sumber syiar dari Rasulullah Nah gitu. Terus apalagi tadi? Jadi ini yang kedua yang nyusuin Rasulullah adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abi Lahab, adalah pembantu atau hamba sahaya pamannya yang bernama Abu Lahab. Summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, Siti Halimah. Ini ibu susunya Rasulullah juga. Kalau Suwaibah al-Aslamiyah sebentar, cuman kalau nggak salah antara 2-3 bulan. Nah yang paling lama nyusuin Rasulullah ini Halimah Sa'diyah. Nah Rasulullah setelah hijrah ke Madinah pernah ketemu sama Rasul, muliakan. Ini ibu susunya Rasulullah. Dari Bani Sa'ad. Sa'diyah ini Bani Sa'ad, satu perkampungan di daerah Arab sana, di mana kebiasaan orang Mekah itu kalau ada bayi yang dilahirin dititipin sama orang-orang kampung. Tujuannya apa? Biasa kalau di kampung tuh lingkungannya lebih terjaga, lebih fresh, bahasanya ntar lebih bagus, lebih fasih dan sebagainya, untuk banyak alasan dan mandiri dan sebagainya. Akhirnya dititipin. Nah itu ketika satu waktu lagi musim banyak anak-anak, musim banyak bayi dilahirkan, orang-orang dari Bani Sa'ad memang profesinya begitu, ambil bayi untuk disusuin, ntar dapat upah, ngarepin karomah dari aba, karomatul aba maksudnya upah dari ayah susunya, ayah kandungnya, ntar dibayar berapa, setahun 2 tahun dikasih berapa dinar, berapa uang gitu banyak, jadi disewa gitu ya. Nah ketika itu rombongan dari Bani Sa'ad berangkat ke Mekah, mereka masing-masing udah dapetin, datang ke rumah Rasulullah. Ini mah nggak menarik, anak yatim, duitan ya mah, paham nggak? Makanya langsung tahu ini ada bayi di sini, cuman ayahnya udah nggak ada. Mau jadi duit ya mah, miliaran saja, paham nggak? Mau jadi duit ya mah, paham nggak? Padahal nggak tahu tuh ya, Allah memang mau ini jadi Siti Halimah. Siti Halimah pertama ke situ, tahu anak yatim, aduh enggak, kita kan ini orang nggak mampu, memang lagi cari duit, nggak mampu, istrinya susah, ya dianya susah, pekarangannya sudah kering, hewan-hewan ternaknya sudah pada kurus kering, karena nggak dikasih makan, udah repot, ngesripuh, kudu di ngurusan yatim malah nambah ripuh, nggak cari yang lain pertamanya. Tapi memang Allah mau muliakan Siti Halimah. Dicari kemana-mana nggak dapat, sampai sore orang udah dapetin anak susu semua, udah siap-siap pulang, dia nggak dapetin. Akhirnya bilang sama suaminya, suamiku nih,
Orang-orang udah pada berangkat semua, udah dapetin anak susu semua, sementara kita belum dapetin. Gimana ya, aku nggak mau pulang dengan tangan kosong. Ya sudah, kita ambil aja deh. Gimana kalau kita ambil aja anak yatim itu, mungkin yatim ini membawa berkah ntar ya. Siapa tahu nih si yatim, ya udah, kata suaminya namanya Abu Tufail. Abu Tufail sudah ambil, semoga saja anak yatim ini membawa keberkahan pada kita. Diambil lah. Ketika diambil, Abu Thalib pamannya senang luar biasa. Alhamdulillah, ini ada juga yang mau ambil anaknya ini. Dikasih, cuman nggak seberapa lah ya, nggak seberapa dikasih ongkosnya. Habis biasanya namanya juga orang nggak ya beda lah. Abu Thalib bukan orang kaya juga ya. Abu Thalib orang di antara paman-paman Rasulullah yang hidupnya sederhana tuh ya Abu Thalib ya. Hidupnya sederhana banget. Udah diambil lah sama Halimah. Itu bawa kan bawa Halimah Sa'diyah tuh saat itu kurus, susunya nggak keluar, bawa bayi. Ketika bawa Rasulullah, keberkahan mulai tampak. Rombongan dari Bani Sa'd udah jauh, udah jalan. Ini belakangan telat. Itu subhanallah, hewan tunggangannya jadi kencang, kayak tahu siapa yang dinaik nih. Langsung jalannya kayak apa ya, kayak racing nih kalau motor, kenceng, sampai mengejar mereka yang udah datang beberapa jam lebih dulu, padahal kondisi sehat yang lain mah. Ini kondisi hewan tunggangannya lemah, tapi subhanallah jadi kuat, jadi nggak tahu, jadi keberkahan tadi, jadi kuat ya, fisiknya menjadi besar. Pas di pertengah jalan nangis Rasulullah, bayinya pun nangis, lapar maksudnya ya. Akhirnya gimana ya, bingung deh. Akhirnya dia lihat dombanya ya kurus, nggak ada susuan, kantong susunya kering. Gimana nih, pas diturunin subhanallah, dipegang kalau nggak dipegang atau gimana, dipegang, susunya langsung mengembang dan ngeluarin susu. Itu minum suaminya, minum Siti Halimahnya, minum anaknya yang dibawa yang masih bayi, minum juga Rasulullah, dan bahkan masih berkembang nanti ya. Nah, selama di perjalanan awan menaungi Rasulullah. Itu Nabi ya, irhasot namanya. Semua nabi begitu, dari kecilnya pasti nggak ada istilahnya kepanasan ya, nggak ada kepanasan ya. Pantas ganteng-ganteng ya. Semua nabi ganteng-ganteng, nggak ada yang kayak kita ya. Ganteng-ganteng semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad, ganteng-ganteng. Itu sifat para nabi semua. Nah, terus ya banyak ya keajaiban mulai dari berangkat. Nah, Rasulullah ini ketika nyusu sama Siti Halimah ya, itu kan jadi berkembang, jadi sehat, beliau jadi fit, nggak tahu kenapa ya, atau keberkahan yang dibawa sama Rasulullah ya. Coba kalau nggak diambil, mungkin nggak dapetin sama anak-anak yang lain. Justru jadi keberkahan. Dan pekarangannya Halimah Sa'diyah ini, pekarangannya itu pekarangan yang paling subur, asalnya paling kering. Semenjak Rasulullah tinggal di situ, jadi pekarangan yang paling hijau. Hujan turun pas-pasan lagi di pekarangan ini, aneh ya. Terus domba-dombanya jadi berkembang, jadi beternak banyak. Dan Rasulullah ketika mau disusuin, Rasulullah pertama disuruhin susu kiri, nggak mau Rasulullah, nggak minum. Dipindahin ke kanan, baru minum. Nah, Rasulullah udah begitu, Rasulullah minum dari susu kanan Siti Halimah. Tahu beliau kalau di satu waktu dipindahin ke kiri nggak mau, karena udah jatahnya kanan. Kayak dari kecil udah tahu, ini jatah saya di sini. Anaknya satu lagi nyusu juga, soalnya jatahnya sebelah kiri. Dan begitu keadaannya, sama seperti ketika diasuh sama Abu Thalib pamannya. Kalau Rasulullah makan, kan maklum dah, misalnya orang nggak mampu, Halimah Sa'diyah ini ya, makan bareng-bareng ya, nampan begitu ya. Itu kalau Rasulullah makannya telat ya, misalnya mereka udah duluan makan, ngambil tangannya udah nempel ke nampan ya, itu nggak bakal cukup tuh makanan, habis sebelum mereka kenyang. Kalau Rasulullah udah lihat rebutan, Rasulullah nggak ikut makan. Tapi kalau Rasulullah tangannya megang dulu tuh, makanan nggak habis, mereka kenyang dan makanan nggak habis. Jadi keberkahan tangannya Rasulullah. Ini yang disebut semua ini adalah irhasot, keajaiban yang terjadi pada setiap nabi yang sebelum mereka dilantik jadi nabi. Keajaiban irhasot namanya, itu selalu ada para nabi. Keajaiban sebelum menjadi nabi ya, gitu ya. Allah bantu mereka
mulai mereka sebelum jadi nabi. Nah itu Halimatus Sa'diyah 4 tahun di situ. Terjadi juga di situ ntar Hadiratus Syakis Sodar, kejadian dibelah dadanya Rasulullah SAW. Pada ujung-ujung ketika Rasulullah usia antara 4 tahunan, kira-kira 4 tahun, dibelah dada Rasulullah. Ketika itu lagi main di kebun sama anaknya, kaget ada orang badan tegap-tegap putih ganteng, 3 atau 2 ya. Lalu Rasul dibalingkan, mereka lihat dada Rasul dibuka, dibelek. Anak-anak tadi kaget, panik, bilang sama ibunya sama ayahnya bahwa nih, wah itu Muhammad dibelah dadanya. Kaget nih Rasul, akhirnya apa, kabarin sama ibunya, di Uber lah, udah nggak ada orang yang belahin dada tadi. Lihat muka Rasul udah pucat, ketakutan gitu, panik gitu. Akhirnya karena takut khawatir terjadi apa-apa sama Rasulullah, dipulangkanlah Rasulullah ini. Bisina naon itu, ada apa nih kok sampai dibeginin. Ini dipulangin gak lama kira-kira setelah kejadian pembelahan dadanya Rasulullah SAW tersebut ya. Nah itu ya. Nah ini ketika Rasulullah usia 4 tahun. Ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai usianya Rasulullah pada usia 4 tahun ya. Di situ ya. Nah, sudah dulu segitu dulu aja deh. Kita baca satu pasal insyaallah. Nah tadi jadi Anda mau tanya dulu nih, as'ilatun mata wulida sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Aina wulida, di mana dia Rasul dilahirin? Di Mekah. Limadza sumya, kenapa dinamakan amu wiladati, tahun kelahiran beliau amul fil, tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu terjadi penyerangan tentara gajah kepada Ka'bah oleh Raja Abraha dari negeri Habasyah, negeri Ethiopia, salah satu negeri di Afrika, di benua Afrika. Man ardo'athu ba'da umhi, siapa yang nyusuin Rasulullah setelah ibunya? Pertama Suwaibah dulu, Suwaibah al-Aslamiyah, kedua ya. Ketiganya Halimatus Sa'diyah. Jadi 3. Pertama ibunya, kedua Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah siapa? Budaknya Abu Lahab. Terus yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ya tuh pikir yang pendek-pendek aja kagak apal, payah ntar ya. Ini bagian kerangka terkecil dari sirah Nabi ya. Jangan nggak apal, kudu apal ya. Malu gitu jadi umat nggak kenal yang remeh-remeh aja ya, yang kecil gitu ya. Nah, ringkasannya dilahirkan Rasulullah SAW di Bimak kata Amalfil, di Mekah pada tahun gajah. Wa ardo'athu, dan menyusui beliau Suwaibatul Aslamiyah, setelah ibunya maksudnya Suwaibah al-Aslamiyah, summa Halimatus Sa'diyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna la laza asrafna fatub alaina taubah taghsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wajudan manna la bigdi sabin min